Halo semuanya, kembali lagi di BMI Taiwan dan kali ini kita akan sharing informasi yang amat penting ya. Jadi ini kisahnya ada Mbak TKW Taiwan itu ingin pulang ke Indonesia. Dia terburu-buru tidak bisa menjalani karantina di Jakarta. Dia sering melihat di TikTok maupun di Facebook berita kalau lewat Surabaya bebas karantina. Lantas ia meminta kepada agensinya untuk membelikan tiket jurusan Surabaya padahal dia jauh dari Surabaya. Dan ternyata dia di Jakarta di karantina gitu. Dia salah, agensinya nggak paham. Seharusnya dia beli tiket yang transit Hong Kong atau Singapura, transitnya di Jakarta. Akhirnya dia juga di karantina juga dan tiketnya udah mahal. Nah ini beritanya juga di share ya, ini saya bacakan. Sering mengonsumsi gosip miring tentang pelayanan kepulangan PMI di Wisma Atlet membuat salah satu PMI Taiwan ketakutan dan hampir menderita kerugian tiket. Sebut saja nama dia Ani, yang bekerja di Taiwan sebagai penjaga pasien jumbo. Disebabkan orang tuanya sakit keras, dia memutuskan kontrak dengan majikannya. Bersyukur agensi dan majikan dia tidak mempersulitnya. Ani yang sering membaca postingan di jejaring media sosial dan video TikTok mendapati berita tentang PMI yang pulang ke tanah air jika turun di Jakarta dan di karantina gratis akan dinyatakan positif corona biar sudah tidak melakukan tes PCR dengan hasil negatif. Berbeda perlakuan jika turun di Surabaya yang tanpa karantina. Dari berita di TikTok itu bukannya mendapat pencerahan, justru Ani malah menjadi takut dan khawatir akan lama berada di proses karantina. Termakan berita yang tidak ada jelasan itu, Ani meminta agensi untuk membelikan tiket dengan tujuan Surabaya demi menghindari karantina Jakarta dan supaya lebih cepat tiba di Kebumen, Jawa Tengah, kampung halamannya. Agensi pun mengiyakan tanpa bertanya dan menjelaskan lebih banyak kepada Ani. Sambil menunggu waktu ke Depnaker untuk tanda tangan pemutusan kontrak, Ani menghubungi aktivis di Taiwan dan mengkonsultasikannya. Ani pun juga menunjukkan tiket ke tanah air. Nah, ini ya, salahnya kenapa? Salahnya dia transit di Jakarta. Kalau dia transit di Jakarta ya turun pesawat ya pasti di karantina. Itu seharusnya transitnya di Hong Kong atau di Singapura. Ini agensinya nggak paham, juga mungkin aktivisnya kurang paham juga ya. Dari keterangan tiket dipesan, penerbangan dari Taipei ke Surabaya ternyata masih harus transit Jakarta dengan hari yang tanggal yang sama. Nah itu permasalahannya ya. Dan orang aktivis itu ternyata tidak menjelaskan ya kalau seharusnya transitnya itu Hong Kong atau Singapura ya. Akhirnya Mbak itu ya mengcancel tiketnya, kemudian dia pilih terbang ke Jakarta saja, tidak transit ke Surabaya, dan akhirnya dia harus menjalani karantina. Nah ini kurang informasinya ya dari teman-teman semuanya, kurang jelasnya informasi, padahal informasi terkait ini sudah beredar luas di media sosial ya. Jadi kalau teman-teman ini diulangin lagi ya, kalau teman-teman ingin pulang tanpa karantina dan sudah ada PCR, itu jangan transit di Jakarta. Transitnya itu di Hong Kong, nunggunya 17 jam, tapi di sana enak kok, sudah ada petugasnya. Atau transitnya di Singapura. Kalau transit di Singapura berangkat dari Taiwan itu jam setengah 12 malam pakai Tiger. Pesawatnya Tiger Airways itu. Kalau lewat Hong Kong pakainya Cathay Pacific kalau nggak salah, itu berangkatnya setengah 12 siang, besoknya baru terbang ke Surabaya. Karena yang dari Taiwan ke Surabaya itu kan sekarang sudah nggak ada. Jadi solusinya seperti itu. Jangan transit di Jakarta, transit di Jakarta mah sama aja, nanti juga kena karantina gitu. Nah itu orang organisasi juga berkata begini ya, berita yang beredar di TikTok itu tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi PMI awam yang cenderung menggiring opini bahwa karantina yang berbayar lebih aman. Ya sama aja sih sebenarnya, karantina yang berbayar pasti pelayanannya lebih oke lah di hotel-hotel itu ya sudah pasti gitu. Karena teman-teman di Wisma Atlet juga banyak yang bercerita kalau dirinya kamarnya itu ya kurang sebelah, namanya juga gratis gitu loh, masa gratis mau minta sama dengan yang berbayar gitu loh. Orang organisasi itu juga mengatakan kepada PMI itu ya untuk berpikir dengan logika dan tidak lupa berdoa. Menurutnya turun di bandara manapun tidak ada yang menjamin bebas dari paparan virus, sebab PCR bukan antisipasi, hanya mendeteksi. Ya memang kita turun di mana saja itu ya tidak ada kita tuh dijamin bebas virus, itu ya memang tidak gitu loh. Cuman kalau kita sudah menjaga diri, sudah menjaga
kondisi dengan sebaik mungkin ya. Ya siapa sih yang nggak mau bebas dari virus itu loh ya. Karantina dimanapun juga tidak ada jaminan negatif tes PCR. Kekhawatiran serta pikiran yang negatif justru membuat daya imun turun. Tapi ikuti protokol kesehatan, berdoa, dan jika ada kejadian yang tidak diinginkan silakan laporkan ke helpdesk yang sudah tersedia. Nah itu jadi ini kisahnya ini salah paham ya, gagal paham. Kudune iki pulang dari Taiwan itu lewatnya Hong Kong atau Singapura, dia lewatnya Jakarta, akhirnya ya ke karantina juga. Jadi ya mau gimana lagi, dan ternyata banyak teman-teman di organisasi juga belum begitu paham, tidak mengikuti ya mungkin ya berita hariannya yang realnya seperti apa. Itu dari live-nya Mbak Jikra itu juga sering dibicarakan sih, kalau info-info seperti ini itu juga banyak sekali ya. Nah semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Ingat, kalau ingin pulang tanpa karantina dan sudah ada PCR dan kamu kondisinya negatif, itu lewatnya Taiwan, Hong Kong, Surabaya, atau Taiwan, Singapura, Surabaya. Tapi kalau kamu saat di swab di Surabaya, turun dari pesawat di Surabaya tetap di swab ya. Di swab itu hasilnya itu positif, hasilnya itu reaktif, ya tetap aja kamu di karantina. Tapi kalau hasilnya nggak reaktif, baru nanti kamu bebas keluar dari bandara Surabaya. Share informasi ini, terima kasih.